Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika hari ini saya mengatakan bahwa kegagalan itu adalah hadiah? Mungkin terdengar aneh, karena sejak kecil kita itu dituntut dan diajarkan untuk mengejar nilai terbaik, menjadi juara dan harus selalu berhasil. Akibatnya ketika kita gagal, kita menganggap bahwa diri kita ini sudah kalah. Padahal hampir semua orang hebat yang kita kenal itu pernah berada di titik kegagalan. Yang membedakan mereka dengan orang lain itu bukanlah karena mereka tidak pernah jatuh, melainkan karena mereka memilih untuk bangkit. Nah, ada satu kisah yang sangat menginspirasi saya. Kisah ini itu tentang seseorang yang terus mencoba meski berkali-kali gagal, hingga akhirnya berhasil menciptakan sesuatu yang bisa menerangi dunia. Nah, siapakah orang itu? Mari kita mulai ceritanya. Nah, bayangkan ada seseorang yang memiliki mimpi besar. Ia ingin menciptakan sesuatu yang bisa menerangi dunia. Dengan penuh semangat, ia mulai mencoba. Sekali, dua kali gagal, bahkan ratusan kali gagal. Hasilnya masih belum sesuai harapan dia. Orang-orang kemudian mulai meragukannya nih, bahkan ada yang mengatakan bahwa usahanya itu hanyalah buang-buang waktu saja. Nah, kalau kita berada di posisinya, apakah kita akan terus mencoba atau justru menyerah saja deh karena mungkin memang kita tidak berbakat? Nah, namun orang ini itu terus memilih untuk bangkit. Setiap kali percobaannya tidak berhasil, ia tidak menganggap dirinya gagal. Ia justru bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari percobaan ini? Baginya, setiap kegagalan itu bukanlah akhir, melainkan satu langkah lebih dekat menuju keberhasilan. Setelah melalui begitu banyak percobaan, akhirnya ia berhasil menciptakan sebuah penemuan yang mengubah kehidupan manusia. Penemuan itu membuat malam menjadi lebih terang dan membantu aktivitas manusia hingga sekarang. Orang itu adalah Thomas Edison, si penemu lampu pijat. Ia pernah mengatakan bahwa saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Nah, kalimat ini itu mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan. Justru kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Pesan pertama, kegagalan itu mengajarkan kita untuk terus belajar. Seringkali kita belajar paling banyak justru ketika kita mengalami kegagalan. Saat berhasil, kita itu jarang mengevaluasi diri. Namun ketika kita gagal, kita mulai bertanya, apa yang salah? Apa yang harus saya perbaiki? Nah, dalam dunia psikologi, Carol S. Dweck melalui konsep growth mindset menjelaskan bahwa kemampuan seseorang dapat berkembang melalui usaha, latihan, dan pembelajaran dari kesalahan. Orang yang memiliki mindset ini itu tidak akan menganggap bahwa kegagalan bukti bahwa dirinya itu tidak mampu, tapi sebagai kesempatan untuk berkembang. Jadi, setiap kegagalan itu sebenarnya sedang mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh keberhasilan. Pesan keduanya adalah kegagalan itu membentuk mental yang lebih kuat. Teman-teman, kesuksesan itu tidak hanya dibangun dengan bakat. Kesuksesan itu dibangun dengan ketekunan. Setiap orang sukses pasti pernah mengalami kegagalan, penolakan, dan bahkan kesalahan. Tapi yang membedakan mereka dengan orang lain itu adalah karena mereka memilih untuk bangkit. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa. Mungkin hari ini kita belum mendapatkan IPK yang kita inginkan. Mungkin proposal kita itu sekarang ditolak. Atau mungkin kita belum berhasil meraih prestasi yang kita impikan. Tetapi selama kita tidak berhenti mencoba, kegagalan itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Pesan ketiga adalah bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk tidak berputus asa. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk tidak menyerah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6, dia mengatakan bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya apa? Artinya adalah sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini memberikan harapan bahwa di balik setiap kesulitan itu selalu ada jalan keluar. Mungkin hari ini kita gagal, tetapi bisa jadi kegagalan itu sedang mempersiapkan kita menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Karena terkadang Allah tidak langsung memberikan apa yang kita inginkan, tetapi memberikan pelajaran yang kita butuhkan.
Teman-teman, mulai hari ini jangan lagi takut gagal. Takutlah jika kita berhenti belajar. Takutlah jika kita menyerah sebelum mencoba lagi. Jika nanti kita gagal dalam ujian, jangan pernah berhenti belajar. Jika gagal dalam organisasi, jangan berhenti berkontribusi. Jika gagal meraih impian, jangan berhenti bermimpi. Jadikan setiap kegagalan sebagai bahan evaluasi, bukan alasan untuk menyerah. Karena keberhasilan bukanlah milik orang yang tidak pernah gagal. Keberhasilan itu adalah milik mereka yang selalu bangkit setiap kali jatuh. Mari kita mulai hari ini itu berani gagal, berani belajar, dan berani bertumbuh. Saya Asmaul Husna. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.